Tahun 1983, Chrisye merilis album Resesi, sekaligus sebagai single hitsnya, diciptakan oleh Chrisye, Eros Djarot, dan almarhum Yoki Suryo Prayoko. Lagu Resesi terinspirasi kondisi resesi global tahun 1982 yang disebabkan beberapa kejadian pada tahun 1979, yaitu kenaikan tajam harga minyak, pengetatan kebijakan moneter sejumlah negara maju, serta krisis hutang Amerika Latin. Selain itu, karena adanya disrupsi akibat revolusi Iran, membuat sejumlah negara maju memperketat kebijakan moneternya. Pada periode tahun 1982 sampai dengan 2010, ekonomi global pernah berkali-kali dihantam resesi. Sekali sebelum tahun 1982 dan 2 kali setelahnya. Hampir semua resesi global penyebabnya adalah minyak. Resesi tahun 1982 diawali saat OPEC mengembargo penuh minyak terhadap Amerika dan beberapa negara lain yang dianggap memberikan bantuan militer kepada Israel dalam Perang Yom Kippur tahun 1973. Embargo memang berakhir tahun 1974, tetapi perubahan suplai minyak dan kenaikan harganya memicu inflasi tinggi di sejumlah negara G7. Lalu resesi kembali terjadi pada tahun 1990, menyusul invasi Irak atas Kuwait yang memicu ketidakpastian geopolitik dan lagi-lagi menyebabkan kenaikan harga minyak. Kali ini giliran Eropa Timur dan Tengah yang menderita akibat inflasi tinggi. Resesi juga merembet ke sejumlah negara Skandinavia yang dihantam krisis perbankan parah. Selanjutnya resesi tahun 2009. Penyebabnya krisis keuangan akibat kredit macet di sektor properti Amerika Serikat. Akibatnya, sejumlah perusahaan jasa keuangan besar termasuk Lehman Brothers harus tumbang. Rentetan kejadian ini membuat harga aset turun tajam. Krisis pun menjalar di tingkat global termasuk Indonesia. Saat itu pasar keuangan jatuh akibat aksi jual, membuat ekonomi Indonesia meradang karena derasnya arus modal keluar. Indonesia sendiri pernah 3 kali diterjang resesi. Pertama kali tahun 1963 yang diakibatkan membengkaknya belanja pemerintah sehingga memicu hiperinflasi. Keputusan Presiden Soekarno saat itu menyebabkan anggaran tembus 600%. Perlu waktu 7 tahun untuk memulihkan ekonomi Indonesia kembali positif yang saat itu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Lain lagi dengan cerita resesi 97-98. Saat itu, krisis finansial di Asia yang menjadi pemicunya. Thailand menjadi sumbu pemicu. Saat pemerintah Thailand memiliki beban utang luar negeri sangat tinggi. Saat itu, baht, mata uang Thailand, turun drastis. Kondisi ini memunculkan banyak spekulan yang memainkan hot money bubble atau gelembung uang panas yang dapat memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Masyarakat beramai-ramai turut serta. Semakin besar gelembungnya, semakin besar dana yang dibutuhkan. Akibatnya mata uang asing mendominasi, membuat mata uang lokal lemah, tertekan, dan jatuh. Dari Thailand, kondisi ini merembet ke negara-negara tetangga menyusul kepanikan masyarakat akibat nilai mata uang lokal tersungkur. Lalu masyarakat beramai-ramai menukarnya dengan mata uang lain yang lebih menguntungkan. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang memindahkan dananya ke luar negeri. Demikian juga yang terjadi di tanah air. Tapi bagi Indonesia, saat itu kondisinya jauh lebih parah akibat ketidakpercayaan masyarakat di berbagai wilayah kepada pemerintah. Lalu terjadi demo bahkan kerusuhan besar-besaran. Kondisi politik dan ekonomi tidak aman. Masa itu, orang menyebutnya krisis moneter 98. Pada saat itu dibanding dengan negara-negara Asia lain, kondisi Indonesia dinilai paling rumit. Membengkaknya utang luar negeri, lemahnya sistem perbankan, buruknya tata kelola ekonomi, instabilitas politik, serta praktek KKN, membuat keadaan ekonomi nasional tambah ruwet. Dan Indonesia
membutuhkan waktu 5 tahun untuk memulihkan ekonominya. Kemudian tanpa diduga, hampir seluruh dunia diguncang pandemi COVID-19 yang mengakibatkan resesi global tahun 2020. 92,9% negara di dunia terdampak, memecahkan rekor resesi global terbesar sebelumnya tahun 1931. Di mana saat itu, 83,8% negara-negara di dunia terdampak akibat jatuhnya pasar saham Amerika tahun 1929. Belum lagi pulih sepenuhnya akibat hantaman ekonomi global pasca COVID-19. Tahun lalu, Bank Dunia dan IMF sudah mengisyaratkan akan adanya ancaman resesi global 2023. Kondisi ancaman ini semakin jelas melihat rangkaian resiko yang muncul ke permukaan, seperti inflasi tinggi, fenomena strong dollar, krisis pangan, hingga perang yang masih sulit menemukan kata damai. Ada banyak faktor penyebab resesi. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Semakin mudah pekerjaan manusia karena bantuan teknologi seperti robot dan AI atau kecerdasan buatan dapat menyebabkan penurunan lapangan pekerjaan dan berakibat angka pengangguran meningkat drastis. Resesi ekonomi bagaikan hantu yang menakutkan semua negara di dunia. Para ahli ekonomi memberikan tips-tips jitu di masa sulit seperti sekarang, yaitu jangan boros, mengatur ulang pengeluaran, mengurangi atau melunasi utang, siapkan pos dana darurat, cari tambahan pendapatan, berinvestasi, dan menabung. Semoga dengan berbekal pengalaman beberapa kali dihantam resesi, Indonesia mampu menghadapi badai resesi yang menghadang. Tidak perlu takut resesi. Sikap optimis menghadapi krisis jadi modal sangat penting. Seperti sebuah quote klasik, "We hope for the best, but prepare for the worst." Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Mata Pena Channel.